Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati inisiator pendiri, Dewan Penasehat, pengawas, pengurus, dan karyawan KSP Mitra Karya, serta seluruh anggota Koperasi Mitra Karya yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025 dengan tema Harmoni dalam Kebersamaan. Dalam momen yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan kinerja keuangan sebagai cerminan pertumbuhan, stabilitas, dan arah masa depan koperasi kita. Laporan kinerja keuangan 2025. 1. Aset. Kita mulai dari indikator yang paling menyeluruh, yaitu total aset koperasi pada Desember 2023. Aset tercatat 55,194 miliar rupiah. Desember 2024 meningkat menjadi 59,268 miliar rupiah. Dan Desember 2025 mencapai 60,197 miliar rupiah. Tahun 2025 terjadi pertumbuhan 928 juta rupiah atau 1,57%. Pertumbuhan aset ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan merupakan hasil dari meningkatnya kepercayaan anggota yang menempatkan dananya di koperasi melalui dana pihak ketiga. Oleh karena itu, mari kita lihat perkembangan pendanaan anggota tersebut. 2. DPK, dana pihak ketiga. Dana simpanan anggota pada Desember 2023 sebesar 47,801 miliar rupiah. Desember 2024 sebesar 52,462 miliar rupiah. Desember 2025 sebesar 52,665 miliar rupiah. Tahun 2025 tumbuh 202 juta rupiah atau 0,39%. Pertumbuhan DPK yang detail stabil menunjukkan bahwa koperasi tidak semata mengejar ekspansi, tetapi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dana, likuiditas, dan efisiensi biaya dana. Selain kekuatan pendanaan eksternal dari anggota koperasi juga memperkuat struktur internalnya melalui peningkatan modal sendiri. Desember 2023, 5,409 miliar rupiah. Desember 2024, 6,129 miliar rupiah. Desember 2025, 6,710 miliar rupiah, tumbuh 581 juta rupiah atau 9,49%. Modal sendiri merupakan fondasi utama kemandirian koperasi. Ketika modal menguat, struktur permodalan menjadi lebih sehat dan ruang gerak penyaluran pembiayaan kepada anggota menjadi lebih aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kekuatan permodalan tersebut diwujudkan dalam penyaluran pinjaman. Pinjaman yang diberikan Desember 2023, 36,191 miliar rupiah. Desember 2024, 41,676 miliar rupiah. Desember 2025, 43,234 miliar rupiah. Tumbuh 1,557 miliar rupiah atau 3,74%. Penyaluran ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang semakin modern. Dari aktivitas penyaluran inilah pendapatan koperasi terbentuk secara berkelanjutan dan efektivitas pengelolaannya tercermin pada capaian sisa hasil usaha. SHU, sisa hasil usaha, Desember 2023, 552 juta rupiah. Desember 2024, 610 juta rupiah. Desember 2025, 657 juta rupiah. Tahun 2025 tumbuh 46 juta rupiah atau 7,69%. SHU bukan sekedar angka keuntungan, melainkan cerminan efisiensi operasional, disiplin tata kelola, serta kerja kolektif seluruh unsur koperasi. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan bagaimana SHU tersebut dialokasikan secara adil dan proporsional demi keberlanjutan dan kesejahteraan anggota. Alokasi pembagian SHU tahun 2025. Total SHU sebesar Rp657.387.122 dialokasikan untuk cadangan umum
umum 20%, pembagian anggota 52%, jasa pengurus 5%, jasa pengawas 3%, jasa penasehat 2%, jasa karyawan 7%, dana sosial 2%, dana pendidikan 2%, pengembangan 2%, jasa inisiator 5%. Pembagian ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pungutan kelembagaan dan penghargaan atas partisipasi. Namun koperasi tidak berhenti pada capaian hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan strategi yang terukur. Sebelum kami menyampaikan rencana kerja 2026-2030, terlebih dahulu kami paparkan rencana anggaran biaya tahun 2026 sebagai dasar pembiayaan dan kerangka pengendalian pelaksanaan program koperasi. Pokok rencana kerja tahun 2026-2030. Tema besar, regenerasi berkelanjutan, penguatan struktur modal, dan ketegasan hukum. Jika laporan keuangan adalah gambaran kondisi saat ini, maka rencana kerja adalah kompas masa depan. 1. Regenerasi. Tongkat estafet tidak boleh terputus. Kita membuka ruang bagi generasi muda digital untuk terlibat aktif, mengajak generasi muda digital untuk masuk dalam struktur organisasi dan staf operasional, menempatkan generasi yang adaptif terhadap teknologi agar koperasi tetap relevan dengan perkembangan pasar. Tujuan, jaga identitas koperasi sekaligus memperkuat daya saing jangka panjang. Generasi memastikan kesinambungan, namun kesinambungan tanpa kekuatan modal akan rapuh. Yang kedua, penguatan modal sendiri. Program upgrading status anggota, fokus memperbesar simpanan pokok dan wajib, mengurangi ketergantungan dana luar. Dengan modal yang kuat, koperasi bisa tumbuh sehat, namun pertumbuhan harus disertai sistem pengamanan yang kokoh. Penyaluran dan pengamanan pinjaman, pendekatan berbasis sinergi, teknologi, dan intuisi lapangan. Sistem verifikasi rangkap, verifikasi data berbasis teknologi, Dukcapil, ATR, BPN, Samsat, OJK, Slick, AI, dan analisis. Verifikasi karakter melalui survei lapangan dan analisis niat peminjam. Standar pengamanan, penilaian agunan modern, OLX, Mobile 123, AI. Pengikatan hukum, fidusia untuk BPKB, hak tanggungan untuk sertifikat. Klasifikasi risiko, hijau, merah. Kebijakan khusus KTA dengan batas maksimal. Tujuan, menekan risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio. Dan bagi yang bertekad buruk, koperasi harus tegas. Yang keempat, era penegakan hukum. Diberlakukan pendekatan tegas untuk peminjam beretikat buruk. Tahapan, somasi formal atau peringatan tertulis. Gugatan sederhana ke pengadilan negeri, langkah pidana untuk pemalsuan atau penggelapan agunan, dukungan pelatihan internal agar staf memiliki kemampuan dasar hukum penagihan. Tujuan, menciptakan disiplin dan perlindungan kelembagaan. Ketegasan hukum berjalan seiring dengan ketahanan operasional dan kepatuhan regulasi. Demikian laporan dari pengurus kami sampaikan. Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati, setiap ekspansi memerlukan keseimbangan dan setiap keputusan keuangan harus berada dalam koridor kehati-hatian. Sebagai pengawas, kami tidak hanya melihat kenaikan aset atau pertumbuhan SAU, tetapi menilai apakah pertumbuhan tersebut didukung oleh struktur yang sehat, risiko yang terkendali, dan tata kelola yang disiplin. Untuk itu, kami melakukan evaluasi berdasarkan indikator rasio keuangan utama yang lazim digunakan dalam pengukuran kesehatan lembaga keuangan. Izinkan kami menyampaikan hasil pengawasan tahun buku 2025. Yang pertama, likuiditas. Kita mulai dari aspek paling mendasar, yaitu likuiditas. Rasio 110,19% menunjukkan koperasi memiliki aset lancar yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Posisi ini mencerminkan stabilitas kas dan kesiapan koperasi dalam menghadapi potensi penarikan dana anggota. Likuiditas yang aman menjadi fondasi awal, namun stabilitas jangka pendek harus didukung pula oleh kekuatan struktur jangka panjang. Yang kedua, solvabilitas. 112,55%,
menunjukkan bahwa total aset masih lebih besar dibandingkan total kewajiban. Artinya, struktur permodalan koperasi tidak berada dalam tekanan utang yang berlebihan. Risiko leverage masih dalam batas yang terkendali. Setelah memastikan struktur keuangan stabil, pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif koperasi memanfaatkan modal dan asetnya. Yang ketiga, rentabilitas 9,80%. Rentabilitas 9,80% menunjukkan bahwa kegiatan usaha koperasi menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup baik terhadap modal yang digunakan. Kinerja ini mencerminkan pengelolaan usaha yang produktif meskipun ruang peningkatan tetap terbuka melalui efisiensi dan optimalisasi portofolio pembiayaan. Efektivitas modal harus tercermin pula dalam produktivitas aset secara keseluruhan. Yang keempat, ROA 1,09%. Return on asset sebesar 1,09% menunjukkan tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan SHU bersih. Rasio ini tergolong stabil untuk koperasi simpan pinjam. Namun, peningkatan kualitas penyaluran kredit dan pengurangan aset kurang produktif akan memperbaiki kinerja ini ke depan. Produktivitas aset sangat bergantung pada keseimbangan antara dana yang dihimpun dan pinjaman yang disalurkan. Yang kelima, LDR 82,09%. Loan to deposit ratio sebesar 82,09% menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman berada dalam koridor konservatif. Tingkat ini mencerminkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan ketersediaan likuiditas cadangan. Artinya, koperasi tidak terlalu agresif namun tetap produktif. Di sisi lain, cadangan likuiditas yang terlalu besar juga perlu dikelola secara optimal agar tidak menimbulkan dana menganggur. Yang keenam, GWM 30,92%. Cadangan likuiditas internal sebesar 30,92% menunjukkan pendekatan manajemen yang berhati-hati. Buffer ini memberikan keamanan tambahan terhadap potensi tekanan likuiditas. Namun, optimalisasi tetap diperlakukan agar dana tetap produktif tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Selain keseimbangan dana, efisiensi operasional juga menentukan kualitas hasil usaha. Yang ketujuh, BOPO 88,39%. BOPO sebesar 88,39% menunjukkan bahwa struktur biaya operasional masih dalam batas wajar. Namun, secara strategis rasio ini masih dapat ditekan melalui digitalisasi proses, pengendalian biaya, dan peningkatan produktivitas. Semakin efisien operasional, semakin besar ruang peningkatan SHU. Efisiensi yang baik harus diiringi dengan kualitas pembiayaan yang sehat. NPL 4,41%. Rasio kredit bermasalah sebesar 4,41% masih dalam batas toleransi, namun telah mendekati zona kewaspadaan. Ini menjadi sinyal bahwa penguatan analisis kredit, verifikasi karakter, serta monitoring pasca pencairan harus menjadi prioritas. Pengendalian risiko kredit adalah kunci keberlanjutan koperasi, dan seluruh risiko tersebut harus ditopang oleh kekuatan modal yang memadai. Nomor 9, CAR 11,30%. Capital Adequacy Ratio sebesar 11,30% menunjukkan bahwa koperasi memiliki kecukupan modal untuk menyerap potensi risiko pembiayaan. Namun, dalam konteks rencana ekspansi 2026, penguatan ekuitas menjadi kebutuhan strategis agar struktur permodalan semakin kokoh. Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap rasio keuangan tahun buku 2025, kami menyimpulkan: pertama, likuiditas dalam kondisi aman; kedua, struktur keuangan sehat; ketiga, profitabilitas stabil; keempat, penyaluran pembiayaan terkendali; kelima, risiko kredit dalam batas pengawasan. Secara umum, KSP Mitra Karya berada dalam kategori sehat dan dikelola secara prudensial. Namun, kesehatan hari ini harus dijaga dengan disiplin agar tetap berkelanjutan.
Rekomendasi pengawas penguatan modal sendiri untuk meningkatkan ketahanan permodalan dan mendukung ekspansi penurunan NPL secara bertahap menuju di bawah 4% melalui selektivitas pembiayaan dan monitoring aktif. Optimalisasi struktur likuiditas agar keseimbangan antara keamanan dan produktivitas tetap terjaga. Peningkatan efisiensi operasional guna menekan BOPO menuju kisaran yang lebih kompetitif. Implementasi early warning system berbasis data untuk deteksi dini risiko kredit. Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati, pengawasan bukan untuk membatasi pertumbuhan, tetapi untuk memastikan pertumbuhan tetap sehat. Koperasi yang kuat bukan hanya yang besar asetnya, tetapi yang seimbang antara ekspansi dan kehati-hatian, antara pertumbuhan dan disiplin tata kelola. Demikian laporan pengawasan tahun buku 2025 kami sampaikan. Bapak Ibu anggota yang kami hormati, rapat anggota tahunan kali ini dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu kombinasi antara tatap muka dan virtual. Laporan ini akan kami tayangkan melalui kanal YouTube Koperasi Mitra Karya dan seluruh pertanyaan, saran, serta usulan dapat disampaikan melalui WhatsApp grup anggota Mitra Karya. Hal ini kami lakukan agar ke depan koperasi semakin ramah terhadap digitalisasi dan memudahkan partisipasi seluruh anggota tanpa batas ruang dan waktu. Hari ini kita tidak hanya melihat angka, kita melihat arah. KSP Mitra Karya bergerak menuju koperasi yang lebih mandiri, lebih profesional, lebih tegas, dan lebih berkelanjutan. Koperasi kuat karena anggotanya, bersatu maju, sejahtera bersama. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.